FIRST. Sewaktu saya menemani belajar anak saya nomor 2, Fatur, yang sedang mau ujian di SMA, dia menanyakan sejarah Indonesia. Saya pun bertanya apa yang sudah dipelajarinya, dan bagaimana guru sejarah mengajarkan pelajaran di sekolah. Dijawab oleh Fatur, bikin bosen gurunya, kayak lagi baca. Misalnya, kapan Perang Dunia I terjadi? Kapan Julius Caesar mati? Kenapa nggak dibahas? Mengapa Perang Diponegoro terjadi? Mengapa Tsar Rusia dibunuh? Siapa kelompok pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Kan jadi seru kalau kita tahu kenapa sebuah peristiwa terjadi. Saya pun mengerti kenapa ia jadi tidak semangat belajar di kelas sejarah tersebut. Pikiran saya pun terbang ke masa lalu. Ketika saya masih kuliah dulu, salah satu pelajaran wajib bagi murid asing seperti saya adalah mempelajari sejarah Amerika. Nama kelasnya American History L01. Di kelas tersebut, didongengkan cerita tentang bagaimana Amerika terbuat, bagaimana The Land of the Free tercipta, bagaimana American Dream terjadi. Yang membuat saya terkesan adalah ketika hari pertama kelas dimulai, saya teringat, saya mengambil kelas tersebut dalam liburan semester musim panas semacam semester pendek lah. Kalau di Indonesia, kelas tersebut dipimpin oleh seorang dosen perempuan yang masih muda, caranya mengajar dan bercerita bagus sekali, setidaknya menurut saya, dan yang membuat saya terus teringat adalah dia sempat bertanya. Anyone here comes from Indonesia, kelas hening dan saling menoleh satu sama lain. Saya yang duduk di tengah pun mengacungkan jari saya. Me, I come from Indonesia. Dia mendekat dan menatap saya. Well, very nice. Do you know that America was very much possible to be located in Indonesia instead of here in America as we know today? Dia menanyakan kepada saya apakah saya tahu bahwa negara Amerika bisa berlokasi di bumi Nusantara bukan di bumi Amerika seperti yang kita kenal sekarang. No I did not know that. Saya jawab dengan otak setengah ngehang tidak mengerti. Dia pun mengalihkan pertanyaan ke seisi kelas. Di antara mahasiswa yang hadir adakah yang tahu soal itu? Kontan dijawab dengan banyak gelengan kepala. Di sini, saya tidak akan bicara panjang lebar tentang kelanjutan isi kelas tersebut. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa dosen sejarah saya itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan ini menjadi standar mengajar saya hingga saat ini. Kalimat pembuka yang ia lontarkan dalam main konsep atau peta pikiran, itu merupakan teknik fascinate, yaitu melempar kalimat pembuka yang bisa membuat seseorang terpaku dan manut dengan apa yang dikatakan pembicara tersebut. Akhirnya saya ceritakan kepada anak saya, bagaimana dosen-dosen saya sewaktu belajar di luar dulu bisa menyampaikan pelajaran dengan mudah dan menyenangkan, sehingga ilmu pun lebih mudah masuk ke pikiran para mahasiswa. Itu karena mereka menggunakan teknik komunikasi yang dapat menghipnotis lawan bicara. Teknik ini seakan menjadi alat standar mengajar. Kemudian saya terangkan lebih lanjut bahwa para guru sebaiknya belajar ilmu komunikasi dengan rumus sederhana, yaitu FLRST. Saya yakin dengan berlatih sedikit saja para guru akan dengan mudah menguasainya, daripada setiap hari berbicara depan murid tapi nggak ada yang nyantol di kepala anak didik. Tadi kita sudah lihat sekilas contoh yang pertama, yaitu fascinate. Secara sederhana, arti kata ini yaitu mencari minat seseorang, dengan pemilihan kata yang mengagumkan untuk membuat perhatian semua orang tertuju ke arah pembicara. Contohnya ya, yang dilakukan dosen saya tadi, kalimat pancingannya menggunakan saya sebagai medium agar seisi kelas bisa fokus pada pertanyaannya. Akhirnya, kami semua menjadi siap dan terbuka akan informasi yang berikutnya sang dosen sampaikan, dan akan terus terngiang dalam pikiran kami untuk waktu yang panjang. Contoh lainnya sewaktu Obama pada saat ia masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat datang berkunjung ke kampus UI Depok, maju ke panggung dengan setengah berlari, memberi kesan energik. Lalu ia menatap seluruh ruangan, menyapa tanpa kata-kata, kemudian dia tersenyum dan membuka dengan kalimat, pulang kampung nihi. Kontan saja kalimat itu memantik minat para audiens, apalagi kemudian ia teruskan dengan, sate. Yang disambut tepuk tangan meriah, itu feedback yang luar biasa, menunjukkan audiens sudah terambil hatinya. Dalam sekejap, dia sudah berhasil mengambil alih perhatian semua orang sehingga kalimat-kalimat selanjutnya sudah diterima dengan open mind dan disambut anggukan-anggukan setuju. Tentu dengan F saja belum membuat seseorang akan mengerti dan paham maksud kita, apalagi menjalankannya. Namun, pembukaan yang benar membuat 4 hal yang tersisa akan lebih mudah dilaksanakan dan kita akan dapat menjadi master
pembicara, bayangkan pikiran manusia seperti komputer. Dalam bahasa komputer, kita akan memprogram if dengan and jika if. Diklik angka 2 dan shift maka then akan muncul simbol. Seperti itulah ilustrasi cara kita membuat program dalam komunikasi. Banyak orang tua merasa anaknya membandel karena tidak nurut, sudah diperintah dengan jelas, langan lari-larian, sang anak tetap berlari-larian sampai akhirnya tak sengaja menyenggol piring hingga pecah. Mungkin kita menganggap bahwa anak itu bandel, namun, dari sisi komunikasi, sebenarnya orang tuanya yang kurang tepat penyampaiannya. Bayangkan jika orang tuanya bicara seperti ini, dengar mama sebentar ya, nak, F, kamu kan anak pintar, I, anak pintar nurut kata mama, kan? R, jangan lari-larian ya, S, soalnya di sini banyak piring, T, nanti kalau piringnya pecah, if, bisa bikin kaki luka, 10. Saya sengaja tidak akan terlalu membahas soal I, R, dan S, belum tentu sahabat sekalian membutuhkan ilmu sederhana ini, tapi mari kita bahas yang terakhir yaitu T atau termination, penutupan, database atau program yang masuk dalam pikiran harus ditutup dan dikunci. Kalimat terbuka atau tidak ditutup membuat pikiran tidak mengerti karena data yang masuk tidak lengkap. Saya jamin Anda akan terkejut dengan 5 kalimat singkat seperti itu tadi, tahu-tahu anak Anda menjadi anak yang baik dan sopan. Maaf, bukan menggurui, hanya sekadar ingin berbagi. Semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua orang bisa berkomunikasi.